Assalamualaikum. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Sudah siap belajar PKN hari ini? Pasti siap dong. Yuk kita mulai belajarnya. Kita mulai belajarnya. Materi kelas 12 bab 4 sub 2, Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari Masa ke Masa. Kita lihat peta konsep pada materi ini. Materi pertama yang dibahas, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa sebelum proklamasi. Materi kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Materi ketiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru. Materi keempat, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Reformasi. Materi pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa sebelum proklamasi. Pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan dan perlawanan kepada penjajah tidak dilakukan secara serentak, sehingga perjuangan Indonesia sering mengalami kegagalan. Namun, setelah Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, Persatuan dan Kesatuan Bangsa mulai bangkit. Organisasi Budi Utomo berhasil menumbuhkan tekad dan semangat kebangsaan melalui pendidikan nasional. Pada tahun 1928, pada Kongres Pemuda kedua, lahirlah Sumpah Pemuda. Bunyi ikrar Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda 1928, telah membentuk Ikatan Persatuan dan Kesatuan Nasional Bangsa Indonesia. Materi kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, masa Revolusi Kemerdekaan. Periode kedua, masa Republik Indonesia Serikat. Periode ketiga, masa Demokrasi Liberal. Periode keempat, masa demokrasi terpimpin. Mari kita bahas masa Orde Lama pada periode pertama, masa Revolusi Kemerdekaan. Masa Revolusi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Indonesia berbentuk negara kesatuan. Pada masa Revolusi Kemerdekaan terjadi agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda tersebut menyebabkan Indonesia harus membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Pemberontakan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan meliputi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di Jawa Barat pada tahun 1949. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Sedangkan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di Jawa Barat tahun 1949. Tujuan pemberontakan ini menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Mari kita bahas masa Orde Lama periode kedua, yaitu masa Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia bukan lagi negara kesatuan melainkan negara serikat. Hal ini merupakan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949. Di antaranya yaitu
Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia asalkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Pemberontakan masa Republik Indonesia Serikat yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tahun 1950. Yang kedua, Gerakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Yang ketiga, pemberontakan Andi Agis di Makassar tahun 1950. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tahun 1950 memiliki tujuan mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, pemberontakan Andi Agis di Makassar tahun 1950. Tujuannya untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur atau NIT. Gerakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950 tujuannya melepaskan diri dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat serta mendirikan suatu negara sendiri yang diberi nama Negara Republik Maluku Selatan. Masa Orde Lama periode ketiga, yaitu masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara berubah dari negara serikat kembali menjadi negara kesatuan. Pada masa ini, situasi persaingan politik nasional sangat tinggi dan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemberontakan masa demokrasi liberal yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Kemudian pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta PRRI Permesta. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan tujuannya sama, yakni untuk memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Sedangkan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta PRRI Permesta tujuannya agar pemerintah pusat memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Mari kita bahas masa Orde Lama periode keempat, yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Bentuk negara tetap sebagai negara kesatuan. Pada masa ini terjadi suatu pemberontakan besar, yakni peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Mari kita bahas materi ketiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Indonesia dipimpin oleh pemimpin baru yaitu Bapak Soeharto. Masa Orde Baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Pada awalnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, di antaranya dengan mencanangkan program-program nasionalisme seperti yang pertama, wajib berbahasa Indonesia, yang kedua, wajib menghafal lagu-lagu nasional, yang ketiga, wajib melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, yang keempat, adanya program penataran P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dengan adanya program-program nasionalisme tersebut, keadaan negara menjadi stabil. Namun, akibat memegang kekuasaan terlalu lama, terjadi beberapa penyimpangan yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM. Akibatnya, negara Indonesia mengalami krisis di berbagai bidang,
yang menyebabkan pemerintahan Bapak Soeharto jatuh atau lengser pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Materi keempat yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi. Pada masa reformasi dimulai sejak lengsernya Bapak Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian presiden. Dimulai dari yang pertama Bapak B.J. Habibie, yang kedua Bapak Abdurrahman Wahid, yang ketiga Ibu Megawati Soekarno Putri, yang keempat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang kelima Bapak Jokowi. Pada masa ini dilakukan 4 kali amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di antaranya salah satu pasalnya yaitu yang telah mengalami amandemen, pasal 7. Bunyi pasal 7 hasil amandemen, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini untuk membatasi kekuasaan Presiden. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik lagi dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, ada beberapa masalah yang terjadi di Indonesia yang menunjukkan menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya, sering terjadi perkelahian antar kelompok dan antar suku bangsa di Indonesia, semakin banyak berdirinya organisasi kedaerahan, semakin berkembangnya isu-isu yang berkaitan dengan SARA, maraknya tawuran antar warga ataupun pelajar. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun dalam perjalanannya, Indonesia sempat berubah menjadi bentuk negara serikat. Dan juga terjadi banyak upaya-upaya pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tapi sampai hari ini Indonesia masih berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Indonesia tanah air beta pusaka. Agar lebih paham, pelajari kembali materinya. Tetap semangat belajar PKN-nya ya. Karena sejatinya belajar PKN bela negara. Tunggu materi selanjutnya.